Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Sungguh anak nakal yang sombong. Marissa tersenyum pada Henry. Saya sudah lama mendengar bahwa Henry adalah jenius serba bisa, jenis langka yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Tidak peduli subjek atau keterampilannya, dia bisa mempelajarinya dalam sekejap. Saya juga mendengar bahwa dia fasih dalam semua jenis seni bela diri. Henry berpura-pura rendah hati dan berkata, Bibi, kamu menyanjungku. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tahu segalanya, tetapi saya tahu cara memainkan piano, gitar, drum, biola, dan cello. Saya juga tahu sepak bola, tenis meja, renang, golf, gulat, dan tinju. Semua orang terkesiap. Henry baru berusia awal 20-an. Apakah dia benar-benar sebaik yang dia klaim? Jenius serba bisa. Jordan juga penasaran dengan orang ini. Sejujurnya, istilah jenius serba bisa juga sering digunakan untuk menggambarkan Jordan. Dia telah menjalani semua jenis pelatihan sejak usia muda. Pada dasarnya, dia tahu semua yang telah dicatat Henry sebelumnya. Mungkinkah Henry pernah mengalami hal yang sama? Pelatihan setan? Henry melirik piano di halaman dan menatap Lauren. Nona, Lauren, biarkan aku memainkan sesuatu di piano untukmu. Anda dapat memilih bagian manapun yang Anda inginkan. Aku bisa memainkannya. Lauren juga dikejutkan oleh orang yang tampaknya maha kuasa ini. Dia menjawab dengan sopan, hari ini adalah hari ulang tahun kakekku. Anda harus membiarkan dia memilih. Saya tidak tahu banyak tentang musik. Henry, mainkan saja lagu apa saja, kata Martin. Henry mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan memainkan The Well-Tempered Clavier, oleh Bach. Menuju ke piano, Henry duduk di bangku hitam. Dia meletakkan tangannya di atas kunci dan jari-jarinya mulai menari. Itu adalah prelude dan fugue di C minor. Itu adalah bagian untuk ujian piano kelas 10, dan itu cukup menantang. Banyak orang memujinya. Kemampuan piano anak ini tidak buruk. Dia berada di level kelas 10. Petik 2. Dia bermain cukup cepat, tapi itu hanya terdengar seperti suara mendengung. Seperti sekelompok lebah di halaman. Tidak terlalu menyejukkan telinga. Betul sekali. Saya pikir dia hanya tahu cara bermain piano dengan sangat cepat. Dia tidak memiliki emosi, dia tidak bisa menggerakkanku. Cukup. Dia serba bisa dan tahu segalanya. Piano bukanlah keahlian utamanya. Dia sudah sangat luar biasa untuk bisa mencapai grade 10. Lagu berakhir beberapa menit kemudian. Semua orang bertepuk tangan untuknya. Namun, seperti kata pepatah, ada perbedaan antara menjadi baik dan menjadi hebat. Dia telah memilih lagu klasik oleh Bach dan dia tidak bisa menggerakkan semua tamu dengan lagu klasik seperti itu. Meskipun tamu-tamu ini berasal dari kalangan atas, tidak semua orang tahu bagaimana menghargai seni. Beberapa orang kelas atas tahu cara mendengarkan musik klasik, mengagumi karya seni, dan menikmati anggur merah. Namun, tidak semua orang dari kelas atas telah mencapai tingkat kecanggihan itu. Oleh karena itu, beberapa saja merasa bahwa bagian piano itu membosankan. Orang-orang ini sangat dingin dengan musik piano saya. Sekelompok orang bodoh yang hambar. Saya mungkin juga telah memainkan beberapa lagu pop sampah. Petik 2. Setelah memainkan bagian piano, Henry menoleh ke Martin. Howard sir, saya juga suka basket. Haruskah aku melakukan slam dunk untukmu? Slam dunk? Besar. Seseorang, siapkan ring basket untuk Tuan Zeller, perintah Martin. Semua orang juga penasaran. Tinggi Henry hanya sekitar 1,8 meter dan tidak dianggap terlalu tinggi. Hanya sedikit orang yang bisa bermain basket dengan baik di ketinggian itu. Banyak dari mereka bahkan tidak bisa menyentuh lingkaran itu. Orang ini telah memilih keterampilan yang aku kuasai. Jordan menganggapnya menarik. Dia tidak menyangka dirinya begitu mirip dengan Henry Zeller. Tak lama kemudian, staf telah mendirikan kerangka bola basket standar untuk Henry di halaman. Memegang bola basket Spalding, Henry mendekati Lauren sambil tersenyum. Miss Lauren, aku butuh partner untuk penampilan slam dunk ini. Bisakah kamu membantuku? Lauren tercengang. Tolong kamu, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengoper bola kepada Anda? Henry menjawab, kurang lebih, tetapi Anda tidak perlu berbuat banyak. Anda hanya perlu mengangkat bola basket tinggi-tinggi di atas kepala Anda. Aku akan berlari dan mengambilnya dari tanganmu untuk slam dunk. Itu bukan permintaan yang kasar atau keterlaluan. Selain itu, ini adalah pertunjukan untuk kakeknya. Sebagai cucunya, itu hanya hak baginya untuk berpartisipasi. Baiklah, Lauren setuju. Tidak. Tepat saat Lauren hendak bangun, Jordan langsung keberatan. Bola basket sangat sakral bagi seseorang seperti Jordan yang menyukai olahraga. Ketika dia masih muda, dia sering berfantasi bahwa suatu hari,
dia akan bisa berlatih basket dengan wanita yang dicintainya, dan melakukan slam dunk bersama? Sama seperti Sakuragi Hanamichi dan Haruko Akagi, dan Chi Muging di komik Slam Dunk. Jordan dan Lauren belum pernah bermain basket bersama sebelumnya. Mereka belum pernah melakukan slam dunk bersama. Bagaimana pertama kali yang sakral ini bisa direnggut oleh Henry? Menurut Jordan, pengalaman pertama Lauren di lapangan basket sama pentingnya dengan keperawanannya. Karena itu, Jordan keberatan jika Lauren dan Henry melakukan slam dunk bersama. Henry menatap Jordan dengan marah. Clarice angkat bicara. Jordan, kamu terlalu picik. Mereka hanya bertindak sebagai mitra untuk pertunjukan slam dunk. Kami tidak meminta istri Anda untuk berdansa dengannya bergandengan tangan. Mengapa Anda keberatan? Bukankah kamu terlalu picik? Henry, biarkan aku membantumu. Dengan itu, Clarice berdiri untuk membantu Henry keluar dari kesulitannya. Terima kasih, Nona Clarice. Henry berterima kasih padanya. Dia dengan berani memutar matanya ke arah Jordan karena dia pikir Jordan tidak bisa melihat. Dengan itu, Clarice mengangkat bola basket tinggi-tinggi ke udara. Henry melompat dan meraih bola basket. Dia kemudian melakukan aksi kincir angin dan membanting bola ke keranjang. Bang! Ya Tuhan, sebuah slam dunk. Dia benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Fisiknya luar biasa. Wanita harus menikah dengan pria yang sehat seperti itu. The Reason _EP_Sodes ada di garis bawah The situs web. Hanya ada segelintir orang yang bisa melakukan slam dunk di ketinggian itu. Kondisi fisik Henry luar biasa. Bahkan Lauren tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulutnya karena terkejut. Menakjubkan. Mengesankan pantatku. Apa yang hebat tentang itu? Aku juga bisa. Jordan sangat cemburu ketika mendengar istrinya memuji pria lain. Namun, Henry adalah seorang pianis kelas 10 dan bisa melakukan slam dunk. Selain itu, dia secara akurat memukul tangan Matthew dengan sendok. Orang ini memang jenius serba bisa yang tangguh. Paling tidak, Jordan belum pernah bertemu lawan yang luar biasa di antara rekan-rekannya. Ketika Jordan melihat ekspresi tertarik Lauren, kecemburuan melonjak di hatinya. Sayang sekali Lauren tidak ada di sana selama Olimpiade di Tokyo dan tidak melihat slam dunk gaya Carolina saya. Kalau tidak, dia tidak akan kagum dengan slam dunk kincir angin belaka. Jordan mengepalkan tinjunya. Henry telah memainkan piano dan melakukan slam dunk untuk keuntungan Lauren. Kamu berani merebut wanitaku? Anda mencari kematian. Petik 2. Ini bukan hanya perayaan ulang tahun. Lagi pula, Henry, Matthew, dan Chaiden telah diberitahu oleh Marissa bahwa mereka adalah calon suami Lauren berikutnya. Jadi pertunjukan ini adalah kompetisi untuk menantu baru keluarga Howard. Henry terus memamerkan banyak keterampilan dan pesona jantannya. Semua ini untuk kepentingan istri Jordan, Lauren. Sebagai suami Lauren, bagaimana bisa Jordan mentolerir pria lain yang bertindak begitu berani di depannya? Saat dia tersenyum pada semua orang yang telah memujinya, Henry berkata, "Terima kasih, semuanya. Sebenarnya, ini bukan slam dunk saya yang paling mengesankan. Gerakanku yang paling mengesankan adalah slam dunk sambil melompati kepala seseorang." Slam dunk sambil melompati kepala seseorang? Ya Tuhan, kamu bisa melakukan sesuatu yang begitu sulit? Semua tamu terkejut. Banyak dari mereka yang menyatakan keinginannya untuk menyaksikan prestasi ini. Sebuah ide tiba-tiba sepertinya muncul di kepala Henry dan dia berjalan menuju Jordan. Dia bertanya, "Jordan, bisakah kamu membantuku? Bagaimana kalau Anda berdiri di bawah keranjang dan tidak bergerak? Aku akan melompati kepalamu dan menyelesaikan slam dunk." Jordan sudah tidak senang dengan Henry yang pamer di depan istrinya. Sekarang, orang ini berani membuat permintaan yang menghina. Dia ingin melompati kepala Jordan untuk melakukan slam dunk. Bam! Jordan membanting meja dengan marah. "Henry, katakan itu lagi jika kamu punya nyali." Henry sama sekali tidak takut ketika melihat Jordan marah. "Jangan khawatir, Jordan. Saya sangat pandai melompat. Saya akan menjernihkan pikiran Anda dan menyelesaikan slam dunk. Saya tidak akan berakhir naik di leher Anda." Haha. Jordan berdiri dengan marah. "Beraninya kau memprovokasiku? Anda dari Orlando. Apa kau tidak tahu siapa aku?" Jordan dapat dianggap sebagai Raja Orlando. Setelah ia menjadi Presiden S Corporation di Orlando, ia memonopoli hampir semua industri untuk membalas dendam pada mereka yang ingin membunuhnya. Dia telah menghancurkan setidaknya lusinan perusahaan. Sampai sekarang, wajah banyak keluarga dan perusahaan di Orlando akan menjadi pucat saat menyebut Jordan Steele. Henry tertawa. "Apakah semua orang dari Orlando perlu tahu siapa Anda? Hehe, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Anda hanya Presiden S Corporation untuk sementara waktu dan berurusan dengan beberapa antek kecil.
Setelah saya kembali ke negara bagian, saya mendengar tentang Anda dari teman-teman saya. Mereka mengatakan bahwa Anda begitu mengagumkan dan mendominasi, bahwa Anda adalah orang terkaya di Orlando dan bahkan berhasil memenangkan kecantikan nomor 1 kami, Presiden Victoria Clarke. Haha, tapi maafkan aku. Yang terkaya di Orlando selalu menjadi keluarga Zeller. Anda tidak cocok untuk kami. Apalagi, saya sangat akrab dengan Victoria. Sebelum saya pergi ke luar negeri, dia sering mengajak saya keluar untuk minum kopi, menonton film, dan minum-minum di bar. Dia bahkan mengaku kepadaku bahwa dia ingin menjadi pacarku, tapi aku menolaknya. Memang, dia cukup cantik. Sangat disayangkan bahwa dia sudah berusia 30 tahun dan yatim piatu. Bagaimana dia bisa layak untukku? Petik 2. Jordan sangat marah. Omong kosong *T. Akankah Victoria mengejarmu? Henry berkata, mengapa tidak? Keluarga saya adalah yang terbesar di Orlando. Saya tampan, muda, dan jenius yang serba bisa. Saya memiliki banyak wanita yang mengejar saya. Victoria hanyalah salah satu dari banyak. Tampan, Anda. Bahkan dengan kacamata hitam, Jordan bisa melihat Henry dengan jelas. Diakui, sosoknya tidak buruk karena ia rutin berolahraga. Namun, fitur wajahnya tidak bisa digambarkan sebagai tampan. Paling-paling, mereka hanya bisa dilewati. Orang tak tahu malu ini sebenarnya menyebut dirinya tampan? Henry berkata tanpa malu-malu, itu benar. Aku jauh lebih tampan darimu. Sangat disayangkan bahwa Anda buta dan tidak memiliki kesempatan untuk melihat wajah tampan saya. Memikirkan bahwa Henry berani menipu Jordan hanya karena dia tidak bisa melihatnya. Dia ingin Jordan berpikir bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah pria sempurna yang tidak bisa disalahkan dalam segala hal. Dia ingin Jordan mundur dan menyerah pada Lauren. Sayangnya, Jordan bisa melihat wajahnya. Henry berkata dengan bangga, Jordan, saya pria sempurna dengan penampilan tampan, berbagai kemampuan, bakat hebat, latar belakang keluarga yang baik. Hanya pria sepertiku yang layak untuk Miss Lauren. Sejak zaman kuno, hanya pahlawan yang layak mendapatkan kecantikan. Saya juga sudah lama mengagumi Miss Lauren, makanya banyak yang saya tolak. Wanita luar biasa, termasuk Victoria. Alasan mengapa saya tidak mengejar Miss Lauren sejak awal adalah karena saya ingin terus meningkatkan diri. Saya bersumpah untuk datang mencari Miss Lauren setelah saya menjadi pria yang sempurna. Jordan, jika kamu tidak buta, aku bisa melawanmu dengan adil. Saya akan membuat Anda merasa malu dan menyerah Miss Lauren. Sayang sekali kamu sudah dinonaktifkan. Tidak perlu bagi saya untuk menggertak Anda. Menyerah saja pada pernikahan ini dan berhenti menyeret Miss Lauren ke bawah. Henry menantang Jordan di depan keluarga Howard dan semua tamu. Dia dengan berani menyatakan bahwa dia ingin merebut istri Jordan. Namun, ketika keluarga Howard mendengar kata-kata keterlaluan Henry, mereka semua tetap diam. Mereka memberikan persetujuan diam-diam kepada Henry untuk merebut Lauren. Sepertinya keluarga Howard sudah siap untuk mengganti menantu mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan Henry berbicara dengan Jordan seperti itu. Betul sekali. Tidak heran ada pertunjukan tambahan di pesta ulang tahun tahun ini. Sepertinya mereka yang berpartisipasi dalam pertunjukan semuanya adalah calon menantu. Tidak heran. Bagaimanapun, Jordan sudah buta. Tidak masuk akal bagi mereka untuk meninggalkannya. Kasihannya. Saya mendengar bahwa Jordan juga jenius yang serba bisa ketika dia sehat. Dia mungkin tidak akan kalah dari Henry dalam kompetisi yang layak. Mata semua orang terfokus pada Jordan. Jordan hanya punya dua pilihan sekarang. Dia bisa mengalahkan Henry dan membuat semua orang menyadari bahwa dia lebih kuat darinya. Atau menyerah Lauren. Jordan berkata, kamu ingin bersaing denganku? Baiklah, jarang sekali seseorang seusiaku bisa sehebat aku. Aku akan memberimu kesempatan ini. Henry kaget. Kau ingin bersaing denganku? Apa? Anda bahkan tidak bisa melihat? Petik 2. Jordan tersenyum. Betul sekali. Saya buta sekarang, tetapi masih tidak masalah bagi saya untuk menang melawan Anda. Petik 2. Ketertarikan Caden terusik ketika Jordan melanjutkan, kamu memainkan piano dan slam dunk sebelumnya. Saya akan melakukan dua keterampilan itu juga. Petik 2. Sayang, bantu aku bermain piano. Ya. Sejujurnya, Lauren sudah muak dengan Henry yang narsis. Awalnya, dia berpikir bahwa Henry agak tampan, tetapi tidak terlalu tampan. Dia tidak berharap dia mengatakan begitu banyak hal yang keterlaluan kepada Jordan. Dia bahkan berbohong bahwa dia sangat tampan. Itu terlalu menjijikkan. Semua orang'. Apa yang sedang dilakukan Yordania? Apakah dia akan bermain piano juga?
Mendengar bahwa pianis terkenal di dunia, Evan Cadence, adalah juniornya. Pencapaian pianonya jelas di atas Henry. Tapi dia buta sekarang. Dia tidak bisa melihat. Apakah dia akan tampil buta? Lauren tersenyum. Hanya dia yang tahu bahwa Jordan sebenarnya tidak buta. Dia tahu bahwa suaminya tidak akan kehilangan muka. Sebaliknya, dia akan mengejutkan seluruh penonton. Ketika Henry melihat Jordan duduk di dekat piano, dia bertanya dengan keras, "Jordan, lagu apa yang akan kamu mainkan?" Jordan menjawab, "Prelude and Fugue in G minor." Henry mengangkat alisnya dengan angkuh. "Jika kamu bisa memainkan lagu ini dengan buta, aku akan berlutut dan membungkuk kepadamu, lalu akui kamu sebagai guruku." The Prelude and Fugue in G minor adalah pendahuluan lain dari The Well-Tempered Clavier, karya Bach, yang telah dimainkan Henry sebelumnya. Jordan menikmati tantangan yang adil. Karena Henry memainkan pendahuluan dari The Well-Tempered Clavier, karya Bach, dia akan memainkan pendahuluan dari bagian yang sama juga. Dan pilihan Jordan untuk pendahuluan ini pasti akan menggerakkan para tamu lebih dari penampilan Henry sebelumnya. Pembukaan ini memiliki puluhan juta tampilan di platform musik. Bahkan mereka yang tidak bermain piano atau mendengarkan musik klasik biasanya akan mengenali nada yang familiar. Henry pernah mendengar pendahuluan ini sebelumnya. Dia tahu bahwa kecepatan bidak ini sekitar 100 ketukan per menit. Untuk memainkan piano blind dengan kecepatan yang begitu cepat hanyalah mimpi orang bodoh. Dia mengharapkan Jordan untuk memainkan sesuatu yang sederhana seperti Twinkle Twinkle Little Star. Tapi bagian ini, untuk memainkan bidak ini secara buta dengan kecepatan yang tepat, seseorang harus sangat terkoordinasi dengan tangannya. Henry tidak percaya bahwa siapapun di dunia ini bisa melakukannya. Jordan mendengus dingin pada provokasi Henry. "Kamu ingin mengakui aku sebagai gurumu? Maaf, tapi kamu tidak layak. Saya tidak menerima siswa yang sombong." "Anda." Henry sangat marah, tetapi dia tidak terus berdebat dengannya. Bagaimanapun, Jordan membual di depan begitu banyak orang. Henry ingin melihat bagaimana dia akan memenuhi klaimnya. Tidak akan terlambat bagi Henry untuk menegur Jordan setelah dia gagal. Arena menjadi sunyi. Jordan meletakkan tangannya di atas tuts piano. Pada saat itu, Lauren masih memegang jari-jari Jordan saat dia membimbingnya. "Hubi, ini C tengah." "Oke." Jordan berpura-pura tidak bisa melihat dan hanya berhasil menemukan tuts piano dengan bimbingan istrinya. Kemudian, setelah jari-jarinya menekan tombol, melodi yang menenangkan mengalir keluar dari piano. Tangan Jordan menari-nari di atas tuts piano. Kecepatannya sama dengan aslinya. Dia tidak melambat sama sekali karena kebutaannya. Apalagi akurasinya 100%. Memang benar bahwa Henry memiliki beberapa bakat. Tidak hanya keterampilan melompatnya yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki pendengaran yang baik. Jadi dia akan bisa mendeteksi jika Jordan memainkan satu nada yang salah. Namun, setelah Jordan bermain selama hampir setengah menit, Henry terkejut menemukan bahwa dia tidak salah memainkan satu nada pun. Bagaimana ini mungkin? Henry menatap Jordan dengan kaget. Jika seseorang memiliki seorang putra, dia harus seperti Jordan. Ayah mertua Jordan, Stefan, tersenyum lega saat melihat penampilan menantunya yang buta. Martin terkejut. Pelatihan macam apa yang diberikan keluarga Steele padanya? Dia bisa bermain buta. Dia terlalu luar biasa. Bahkan Marissa bingung, apakah Jordan sehebat itu? Dia berharap menantunya menjadi sampah sehingga Lauren bisa menceraikannya tanpa ragu. Namun, bahkan dia harus mengagumi penampilannya yang luar biasa. Tak perlu dikatakan, tamu lain semua tercengang. Satu-satunya orang yang tidak perlu terkejut adalah Lauren. Dia tahu bahwa Jordan berpura-pura buta. Meski begitu, dia juga menutupi mulutnya karena terkejut. Dia menyadari bahwa Jordan tidak melihat tuts piano sama sekali. Sebaliknya, wajahnya menunjuk ke kejauhan, matanya tertutup. Dia benar-benar bermain buta. Itu hanya karya Bach klasik. Tidak perlu bagi Jordan untuk menang melawan Henry dengan tipu daya. Main piano buta, terus, Jordan bisa melakukannya dengan mudah. Suami. Melihat betapa megahnya Jordan sekarang, Lauren semakin mengaguminya. Itu adalah lagu yang sangat indah dan menyentuh. Itu bisa membuat orang tenggelam dalam imajinasi mereka. Pada awalnya, semua orang hanya terkejut dengan bagaimana Jordan bisa bermain buta. Tapi mereka segera melupakannya. Mereka semua tenggelam dalam dunia musik yang diciptakan Jordan. Tentu saja, tidak mungkin bagi Jordan untuk benar-benar memainkan piano dalam keadaan buta total. Dia masih akan sesekali melirik kunci. Tidak ada yang memperhatikan bahwa pada saat ini, seorang staf layanan wanita di halaman sedang menatap Jordan dengan linglung. Dia mengenakan seragam staf yang merupakan Chongsam dengan air mata mengalir di wajahnya.
Staf layanan wanita ini memiliki penampilan yang menakjubkan. Dia memiliki sosok yang menggairahkan dan sangat melengkung. Mengenakan congsam itu, dia tampak seperti wanita kelas atas. Matanya baik-baik saja, dia tidak buta. Wanita itu tersenyum bahagia saat air mata mengalir di wajahnya. Pertunjukan piano berakhir dan tepuk tangan yang memekakkan telinga terdengar. Itu 10 kali lebih keras dari tepuk tangan untuk penampilan Henry sebelumnya. Luar biasa, saya belum pernah melihat orang buta bermain begitu baik dalam hidup saya. Pencapaian pianonya mungkin sudah mencapai puncaknya. Howard Sir, cucu menantu Anda jenius. Martin tertawa, kamu terlalu baik. Henry merasa sangat malu, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang buta. Sambil berjalan ke piano, Henry bertanya, Jordan, apakah kamu berpura-pura buta? Apakah Anda mencoba membodohi semua orang dan membuat mereka berpikir bahwa Anda bisa bermain buta? Jaden melihat dengan hati-hati ke arah Jordan ketika dia mendengar itu. Jordan menjawab dengan tenang, kamu curiga aku berpura-pura? Itu mudah. Saya akan melepas kacamata hitam saya dan menutupi mata saya dengan sesuatu yang lain. Saya akan memainkan bagian itu lagi. Jika saya masih bisa memainkannya, Anda harus membungkuk kepada saya 10 kali dan memanggil saya kakek. Bagaimana tentang itu? Henry tidak berani mengambil taruhan ini karena dia telah melihat bahwa Jordan tidak melihat tuts piano hampir sepanjang waktu saat bermain. Hahaha, Henry tertawa terbahak-bahak. Saya akui bahwa Anda bisa bermain piano lebih baik dari saya. Tetapi sekali lagi, saya tidak pernah menganggap diri saya luar biasa di piano. Saya serba, bukan spesialis. Petik 2. Jordan berkata, saya akan memberi Anda pelajaran hari ini, Anda memproklamirkan diri serba bisa. Anda baru saja melakukan slam dunk kan? Saya juga akan melakukan slam dunk. Semua orang tercengang. Apa, menantu keluarga Howard akan melakukan slam dunk? Apa aku salah dengar? Seorang buta yang bahkan tidak bisa berjalan dengan baik, namun dia ingin melompat dan melakukan slam dunk? Henry juga kaget, blind slam dunk. Sebenarnya, untuk orang yang tahu bola basket, slam dunk seperti itu sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dalam kompetisi Slam Dunk All-Star Games 1991, Dee Brown melakukan slam dunk sambil menutupi matanya dengan satu tangan. Dengan itu, Dee Brown mengalahkan Shawn Kemp dan memenangkan gelar juara. Tidak mungkin, dia jelas bukan Dee Brown. Bahkan Dee Brown baru mulai menutupi matanya saat di udara. Dia bisa melihat lingkaran itu sampai saat itu. Jordan tidak bisa melihat apa-apa sekarang. Dia bahkan tidak tahu di mana lingkaran itu. Bagaimana dia bisa melakukan slam dunk? Kerumunan meletus. Martin berdiri dan berkata kepada keluarga Howard, jika Jordan bisa menyelesaikan slam dunk saat buta, aku tidak ingin mendengar siapapun memanggilnya sampah lagi. Kata-katanya jelas ditujukan pada Marissa. Dia selalu percaya bahwa Jordan buta dan tidak bisa melakukan apa-apa. Jika Jordan bisa melakukan slam dunk sekarang, itu akan seperti tamparan keras di wajah ibu mertuanya.